Selamat pagi, ya salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita sudah menyanyikan satu pujian, saudara. Di akhir daripada pujian yang kita naikkan tadi dikatakan, jadikan ku hamba setia kepadamu. Saudara, untuk punya hati hamba itu tidak mudah, ya. Amin, saudara. Kalau punya hati bos itu gampang, ya. Dan rata-rata semua punya hati bos, ya. Tapi untuk jadi hati hamba itu tidak mudah. Padahal saudara, firman Tuhan menuntut kita untuk menjadi hamba. Amin, saudara. Ya. Jamah apa tadi? Bibir luruskan hatiku. Wah. Kalau saudara sedang sendiri, saudara ya, saudara nyanyikan lagu ini, waduh, ku rindu kemuliaan Tuhan melebihi segala harta. Mas, perak, permata tidak ada harganya. Apa iya, saudara? Nah, kalau kita hidup dalam kondisi yang ada sekarang ini, saudara, kita perlu segala-galanya. Ya. Tapi saya percaya kalau kita bisa punya hati hamba, Tuhan akan berikan segala-galanya. Amin, saudara. Ya. Karena dia bos kita. Ya. Kalau kita mau melebihi dia, mau jadi bos, saudara, ya lain ceritanya, saudara. Tapi marilah belajar untuk menjadi atau mempunyai hati hamba. Nah, itu akan kita belajar terus untuk hal itu. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Satu hal kita belajar pada pagi hari ini, kita melihat di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-16. Singkat saja, saudara, judulnya, temanya jujur. Ya. Dan saya percaya kita sudah mengerti, kita sudah mengarah akan kemana pembicaraan kita. Kita baca dulu, saudara, ayat di dalam Matius pasal 22 ayat 16. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya. Nah, ini nats kita, saudara ya. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Tuhan. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, yaitu ada kata mereka. Mereka di sini, saudara, kalau kita lihat pada ayat 15, mereka itu adalah orang-orang Farisi, ya, yang berusaha mencari celah untuk menjatuhkan Yesus. Mungkin gambar yang ada, ya. Jadi murid-murid mereka, ya, murid-murid orang Farisi ini, saudara, dikatakan, dan orang-orang yang menjadi pengikut penguasa saat itu, yaitu Raja Herodes yang disebut dengan Herodian, ya, mencoba untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Ya. Tidak sekali dua kali, saudara. Sebelum ini juga ada orang Saduki. Ya, kita sudah belajar minggu lalu, saudara ya, tentang ahli Taurat, Farisi, orang Saduki itu siapa saja mereka. Ya, kita tidak bahas lebih lanjut, saudara, akan hal ini. Tapi saudara, fakta kebenaran yang kita dapat dari pengakuan mereka dan orang banyak, ya, bahwa Yesus, Tuhan Yesus itu seorang yang jujur. Nah, itu kita tangkap, saudara. Ya, jujur dalam mengajar jalan Tuhan. Tidak takut kepada siapapun dan tulus dalam arti apa, saudara? Tidak suka mencari muka. Ya, ini kalau orang yang punya bermuka dua, saudara, kasih satu sama dia. Ya, kalau orang suka cari muka itu, saudara, waduh, paling nyebelin dah gitu ya, ketemu sama orang. Tapi Yesus memberikan satu contoh yang luar biasa. Ya. Orang tahu pribadi Yesus seperti apa. Sejujurnya Tuhan, orang tahu akan dia. Mereka sebenarnya, Tuhan tahu siapa Yesus. Ya, kebenaran itu adalah kebenaran, saudara.
Tidak bisa saudara ditutup-tutupi. Tetapi kalau orang itu punya hati yang busuk, ya, busuk hatinya saudara seperti orang Farisi ini, mereka tidak bisa melihat kebenaran. Itu sebabnya Yesus berkata pada minggu yang lalu saudara, hai orang Farisi yang buta. Ya, kita ingat saudara ayat-ayat itu pada minggu yang lalu. Karena mereka saudara memang tidak suka melihat kebenaran. Nah, ini orang ini seperti ini banyak sekarang saudara ya. Justru kalau lihat orang lain itu jatuh, dia bersorak, dia senang. Justru kalau mendengar orang lain jelek gitu ya, namanya jadi jelek, justru dia bersuka cita. Ya. Di luar sana saudara banyak apa yang namanya pencemaran nama baik, ya, memfitnah, menceritakan kebohongan tentang orang lain dan sebagainya menjadi hal yang umum saudara di medsos, di depan publik. Ya. Belum bisa dibuktikan tapi dia coba bagaimana supaya bisa menjatuhkan orang. Ya, kadang-kadang saudara sampai orang yang tidak disangka-sangka presiden pun saudara berani dia fitnah. Ya. Oh, ijazahnya palsu gitu saya. Wah, itu luar biasa saudara. Tapi itulah saudara, ya, bagaimana iblis bekerja dengan luar biasa hari-hari ini untuk menimbulkan kebencian seperti itu kepada orang lain. Nah, jangan sampai saudara hati-hati orang Farisi seperti ini masih ada pada orang percaya. Dijauhkanlah kita daripada itu saudara. Ya. Tetapi Yesus tetap Yesus. Sekali lagi saudara, karena dia adalah Allah 100% dan juga manusia 100% yang sempurna. Jadi meskipun saudara coba diotak-atik, ya, coba untuk dijebak, coba untuk dijatuhkan, gak bisa saudara. Dalam perjalanan kehidupan kita saudara, secara rohani saya dan saudara, kita sedang juga saudara berjalan menuju kepada satu kesempurnaan gereja. Ya. Jadi kalau Yesus saja yang 100% Allah, yang 100% manusia yang sempurna mengalami keadaan seperti itu, ya, maka di banyak kesempatan yang akan kita lewati juga kita dapat mengalami hal itu saudara. Ya. Diuji kesabaran kita. Ya. Mungkin beberapa hari ini saudara alami itu. Ya. Diuji saudara mental kita, bagaimana ketaatan kita. Diuji bagaimana kesetiaan kita. Terkadang saudara sampai hampir dijatuhkan reputasi kita, nama baik kita dan sebagainya saudara. Tapi bagaimana kita bisa dapat berdiri dalam ketaatan, kesetiaan di dalam Tuhan Yesus. Tapi saudara ya, sama seperti Yesus, Yesus tetap Yesus. Kita anak raja, ya, harus tetap anak raja. Amin saudara. Ya, tanamkan itu saudara. Tidak akan ada yang bisa menjatuhkan dan merusak keadaan kita karena Yesus itu ada di pihak kita. Roma pasal 8 ayat 31 berkata demikian saudara. Kalau Tuhan di pihak kita, kalau Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Ya, pegang saja saudara ayat itu. Hari ini saudara kita akan lebih fokus, kita akan melihat satu karakter penting yang kita bisa teladani dari Yesus. Dikatakan Yesus itu apa? Jujur. Ya, kalau Yesus itu jujur, kita juga harus belajar untuk tetap jujur. Ya. Dan kiranya ini saudara menjadi satu kesaksian bagi banyak orang bahwa anak-anak Tuhan itu jujur. Ya. Jangan justru sebaliknya. Ya. Mengapa saudara kejujuran harus melekat dalam hidup orang percaya? Ya. Jujur itu lawannya apa saudara? Dusta, bohong. Ya. Jadi tidak ada sekarang lagi kita bicara tentang bohong-bohong kecil, bohong-bohong besar.
Tidak ada saudara, semuanya rata. Ya, kita tidak boleh lagi berkompromi dengan apa yang namanya dusta, apa yang namanya kebohongan. Ya, nah, kenapa seringkali kok orang kejujuran itu harus melekat dalam kehidupan orang percaya? Kenapa hari ini saudara kita harus mempertahankan kejujuran itu dalam kehidupan kita? Kalau saudara lihat di dalam Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, dia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ya, jadi ayat ini sangat jelas, saudara berkata, salah satu hal yang terpenting untuk seseorang bisa menerima keselamatan, dia harus menjadi seorang yang jujur. Ya. Pertanyaan sebaliknya saudara, kalau seorang anak Tuhan itu masih hidup tidak jujur, masih suka dusta, masih suka bohong, selamat enggak saudara? Ya, ini pertanyaan gampang saudara, pasti enggak selamat saudara. Ya. Kalau mau selamat bertobat dulu, ya. Jujur dulu. Amin saudara. Ya. Jadi tidak gampang ya. Untuk hal ini harus dilakukan. Itu pujian tadi, makanya bukannya apa saudara, tetapi memang nyambung dengan firman Tuhan. Ya, jamah bibir, luruskan hatiku. Yang kedua saudara, kalau saudara di dalam Yesaya pasal 33 ayat 15 sampai 16. Kenapa kejujuran itu harus melekat dalam kehidupan kita? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, ya, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat 16, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Orang yang hidup jujur dikatakan akan aman, tenang hidupnya, limpah berkat dan terjamin, dijauhkan daripada segala bahaya, dikatakan ya. Di sana saudara, dia tinggal di tempat yang aman, tempat yang tinggi, berbenteng, dijauhkan daripada segala musuh. Ya. Ada mungkin orang saudara, dia tidak kekurangan, ada segalanya, mau beli apa saja ada saudara ya. Ya bisalah, cukuplah. Harusnya saudara dalam kondisi seperti itu dia merasa aman, dia merasa tenang. Tetapi heran saudara, justru dia nggak tenang. Dia nggak aman rasa hidupnya. Enak nggak saudara orang dengan kondisi seperti ini, hidup seperti ini? Saya percaya enggak saudara, pasti enggak. Kalau jangan-jangan kalau dicari saudara, akar masalah utamanya karena dia hidup tidak jujur. Ya. Ini kan kita melihat apa yang daripada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin nadanya saudara. Ya. Jangan cuma lihat dari luarnya saja, tetapi bagaimana sebenarnya dalamnya saudara. Dan selanjutnya saudara, kalau saudara perhatikan, mengapa masih ada orang percaya yang kok sampai hari ini saudara tidak hidup jujur? Ya. Ya. Saya percaya saudara firman Tuhan sudah berulang kali saudara berbicara tentang bagaimana kejujuran, hidup benar ya dan sebagainya saudara. Ya. Tapi ada aja orang percaya yang hari ini sampai hari ini hidupnya nggak jujur. Pertama saudara, ya karena kebiasaan. Nah ini. Ya.
Orang tidak jujur karena apa, saudara? Kebiasaan. Ya, sederhana aja, kebiasaan. Nah ini repot, saudara, kalau sudah namanya kebiasaan. Kebiasaan itu susah dirubah. Ya, bisa saja saudara memang dia hidup di keluarga yang memiliki kebiasaan bohong. Ya, jadi dari kecil yang dia alami, ya, kok bohong ya? Ya udah belajar bohong juga, saudara. Ya. Jadi dari orang tua yang terbiasa berbohong, ya. Itu sebabnya saudara kita harus mendidik anak sejak kecil untuk berbicara jujur. Sekaligus juga memberi contoh, ya. Jadi jangan cuma mendidik anak saja, tetapi juga memberi contoh tentang kejujuran. Ajarlah anak-anak saudara lebih baik mereka mengaku kesalahan, kalah, ya, tapi jujur. Daripada saudara mereka kelihatan benar, menang saudara, namun itu merupakan hasil daripada ketidakjujuran. Ya. Ingat ini hukum tabur tuai, saudara. Ya. Kelihatannya kecil, nggak apa-apalah, masih anak-anak. Justru di masa anak-anak itu mereka merekam semuanya dengan baik, saudara. Jadi kalau dari kecil kita orang tua tidak bisa memberikan contoh tentang kejujuran, kita tidak bisa mengajar, mendidik mereka tentang kejujuran, tuaiannya bisa nanti, saudara. Dan susah untuk dirubah. Ya. Karena sudah jadi kebiasaan. Saya pernah sekian tahun yang lalu, saudara, ya, antara anak yang nomor 1, saudara, anak saya nomor 1 sekarang kuliah di Jogja, saudara, ya. Itu dia lomba cerdas cermat, ya. Ada 3 regu, jadi lawannya yang 2 dari SD lain, saudara, cukup terkenal lah di sini. Saya nggak mau sebut, saudara, cukup terkenal. Nah itu guru-gurunya, saudara, pada duduk di depan sini, saudara. Ya, jaraknya nggak terlalu jauh, mirip seperti inilah jaraknya, ya, nggak terlalu jauh, saudara. Nah guru-guru yang di depan itu, saudara, ketika anaknya diberikan pertanyaan, guru-gurunya itu yang jawab, ya, lewat bahasa isyarat, saudara, ya. Wah, bibirnya, mulutnya ya jelas aja, saudara, ya, pilihan gitu misalnya, ya. Kadang-kadang kalau anaknya nggak respon, saudara, ya, kan kadang-kadang ada jawaban yang agak panjang, nggak respon, saudara, itu sampai jawaban tuh kedengeran. Waduh, sudah diingatkan berkali-kali sama panitia ini, tetap aja, saudara, dilakukan sama ibu-ibu guru. Maaf yang memang ada ibu-ibu guru, saudara, ibu-ibu, jujur aja, saudara, ya. Saya pikir guru-guru saja, saudara, tidak jujur, bagaimana dia bisa mendidik anak-anaknya untuk jujur? Untungnya saya bisa pastikan bahwa mereka bukan anak Tuhan. Ya. Namanya anak, saudara, ya. Ya, emosi. Wah, dia turun dari, ya, emosi juga karena regunya kan kalah, ya, meskipun skornya tipis, saudara, kejar-kejaran, tapi dia kalah, ceritanya begitu. Dia datang, saya pakai motor, saudara, saya tunggu di motor, di samping halaman itu saya tunggu, dia bilang, "Papa lihat sendiri kan?" Iya, saya bilang, "Masa itu jawaban, Pak? Sampai kedengeran, sampai di depan." Ya. Saya bilang, ya itulah pelajaran hidup. Kamu belajar, ya, tentang kehidupan. Memang seperti itu. Itulah permainan orang dunia penuh dengan kecurangan.
Ya, kamu harus bisa belajar untuk tidak seperti itu. Ya, karena di mana kita bisa bertahan dalam kejujuran, di situ kemenangan kita. Ya. Seringkali saudara kita mendidik anak untuk hal itu, tidak apa-apa kalah, asal kamu jujur, gitu ya. Tidak apa-apa nilaimu mungkin tidak terlalu bagus, asal jujur. Nah, itu bukan sesuatu yang mudah, tapi harus kita terapkan. Di mana-mana saudara kita mengenal ketidakjujuran, ya, dusta, bohong, itu sudah menjadi satu kebiasaan, sudah menjadi gaya hidup hari-hari ini saudara. Kalau saudara boleh perhatikan, ada orang yang ketika mengucapkan 10 kata dari mulutnya saudara, 12 kata dari perkataannya itu saudara kebohongan. Ya. Dia mengucapkan 10 tapi yang bohong 12. Loh, bagaimana begitu? Bagaimana artinya? Jadi apa yang belum keluar, yang masih dalam pikirannya pun bohong, saudara. Susah saudara ngadepin orang seperti ini kadang-kadang ya. Tapi ada, heran. Untung itu ada di luar. Tapi kalau saudara, kalau ada terjadi di bait Tuhan, di gereja Tuhan, bait sucinya Tuhan, kita harus mulai bersih-bersih. Ya, dari orang seperti ini. Ya. Karena gereja Tuhan gak boleh ada, saudara, orang yang tidak jujur. Satu kali ketika hampir hari Paskah, banyak orang datang ke bait Tuhan di Yerusalem, saudara. Baik orang Yahudi maupun peziarah yang ada dari luar, ya, termasuk juga Yesus dan murid-muridnya. Saudara, kisah ini dicatat dalam 4 Injil yang ada. Tapi saya petik saudara di dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya. Nah, ini kita tidak usah baca saudara, dari gambar saja kita sudah tahu, nanti saudara baca di rumah. Yohanes 2 ayat 13 sampai 16 ini saudara. Ini kita ingat peristiwa bagaimana Yesus membuat cambuk dari tali untuk mengusir saudara pedagang-pedagang lembu, domba, ya, merpati saudara, terbang kemana-mana itu ya di bait suci. Yesus juga membalikan meja-meja penukar uang. Intinya saudara, Yesus tidak mau rumah Bapa dijadikan pasar atau tempat berjualan. Ya, kita sudah tahu ceritanya tentang ini saudara. Tapi tidak hanya itu, ya. Nah, berkenaan dengan apa yang kita pelajari di dalam peristiwa itu, kuat juga aroma ketidakjujuran saudara di sana. Karena memberi izin berjualan, ya seharusnya kan nggak boleh saudara ya berjualan di halaman bait suci, itu sesuatu yang tidak boleh. Tapi mungkin karena memberi izin, rupanya imam-imam di bait suci ini memperoleh keuntungan pribadi dan dari kegiatan jual beli yang ada waktu itu. Ya, kita bisa ambil pertama kesimpulan itu awal saudara. Misalnya saudara, kok mesti ada penukar uang di situ? Ya. Kalau mau penukar uang kan di pasar saudara ya. Tapi kenapa kok masih ada penukar uang di bait Allah? Gitu loh. Rupanya saudara, setiap orang Yahudi ya atau orang pendatang misalnya saudara dari luar, orang Yunani, orang Romawi kadang-kadang juga mengunjungi bait Allah ini saudara, mereka harus membayar persembahan, bea masuk saudara ke bait suci.
Apalagi kalau setiap tahun saudara, setiap hampir Paskah, perayaan Paskah itu mereka berziarah. Jadi mau tidak mau mereka masuk ke bait suci. Dan setiap masuk ke bait suci saudara, mereka harus membayar bea sebesar setengah sikal. Ya. Peraturan ini sudah berlangsung lama. Kalau saudara perhatikan di dalam Keluaran pasal 30 ayat yang ke-13, ya. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang masuk ke dalam bait suci saudara. Setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus dan sebagainya saudara. Ya, setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Sebenarnya setengah sikal itu enggak banyak. Ya, jadi zaman dulu saudara, uang itu dinilai dari berat. Ya, setengah sikal itu lebih kurang sekitar 5,7 gram. Jadi ada logam atau satu benda saudara yang berharga, beratnya 5,7 gram. Itu yang diberikan. Setengah sikal. Tidak berat itu, ya. Atau saudara, kalau saudara perhatikan dalam zaman Yesus saudara, itu yang disebut dengan dirham. Ya, 2 dirham. 1 dirham itu lebih kurang sekitar 3 gram. Jadi 2 dirham ketika masuk bea, masuk ke bait suci saudara, 2 dirham itu sekitar 6 gram. Hampir sama lah ya, 5,7 sampai 6 gram lah. Kurang lebih seperti itu hitungannya saudara. Nah, saudara, pada masa Tuhan Yesus hidup yang berlaku untuk jual beli itu di pasaran saudara ya, itu mata uang Romawi, mata uang Yunani yang ada pada waktu itu. Namun saudara, semua mata uang itu mempunyai gambar atau tulisan kafir. Ya, saya pakai istilah seperti itu saja supaya gampang saudara ya. Misalnya mata uang Yunani itu gambarnya saudara, orang yang sedang menyembah berhala. Ya. Misalnya begitu. Mata uang Romawi itu ada gambar kaisar di sana. Jadi yang seperti itu tidak boleh masuk dalam peti persembahan bait suci. Aturannya seperti itu. Karena dianggap najis, ya. Nah, mata uang itu yang boleh dipakai itu dirham atau sikal. Ya. Sedang dirham atau sikal Yahudi yang beredar pada waktu tinggal sedikit sekali. Orang biasa hampir pasti saudara tidak punya itu, ya, mata uang itu, sehingga bisa dibeli dari orang-orang penukar uang, ya, karena mereka yang cuma punya saudara uang itu. Ya. Nah, sekali lagi mereka kerjasama sama imam-imam saudara ya, sudah habis dipersembahkan, ya dikeluarkan lagi, ya. Jadi meskipun harganya setengah sikal atau 2 dirham, ketika dikonversi, dibeli saudara menjadi mahal. Ya. Ketika ditukar dengan uang biasa itu menjadi mahal. Itu sebabnya fungsinya ada penukar uang di sana. Ya. Jadi ketika mau masuk, kita punya setengah sikal atau 2 dirham, kita baru bisa masuk ke bait suci dan masukkan itu dalam kotak persembahan. Dan kita harus tukar uang yang kita punya dengan setengah sikal atau 2 dirham yang dijual mahal. Nah, ini kan sudah nggak jujur, nggak benar saudara ya. Nah, kalau saudara perhatikan dalam Matius pasal 17 ayat 24 sampai 27 saudara, ini ada kasus yang aneh ya, yang lucu saudara. Jadi suatu hari Tuhan Yesus saudara ingin masuk bait Allah, ditagih 2 dirham. Kalau uang lain mungkin punya saudara ya, tetapi 2 dirhamnya itu memang tidak punya. Ya, jadi Tuhan Yesus saudara menyuruh murid-muridnya, memerintahkan murid-muridnya untuk pancing di danau. Nah, ini ikan yang pertama saudara yang dipancing, di dalam mulutnya itu ada 4 dirham. Ya. Nah, dirham itulah yang dipakai masuk ke bait Allah. Ya, Yesus dan Petrus. Jadi cukup kalau 4 dirham kan 2 dirham masuk saudara. Mau cari di tempat lain gak ada. Kalau mau beli mahal, ya udah kamu pancing aja dah, Tuhan Yesus bilang. Ya.
dapat 4 dirham. Saudara dapat baca itu saudara. Ya kurang lebih jalan ceritanya seperti itu. Demikian juga saudara ketika seorang akan mempersembahkan korban. Lembu, domba, merpati. Mereka sebenarnya dapat membawa saudara ternak itu sendiri dari luar. Tetapi sudah masuk bait suci, sudah hampir masuk bait suci, imam-imam tidak akan menerimanya nanti di sana saudara. Karena menurut sejarah perjanjian baru yang saya sudah bilang kemarin saudara, itu ahli-ahli Taurat ya, itu mulai buat peraturan yang macam-macam. Ya. Jadi menurut sejarah perjanjian baru itu ada sekitar 600 syarat yang harus dipenuhi oleh seekor domba supaya bisa diterima menjadi korban. Nah itu kan susah saudara, sudah bawa susah-susah, sudah beli jauh-jauh saudara sampai dicek di sana, ya, dicek dari 1 sampai 598 sudah lolos, yang ke 599 tidak lolos, tidak bisa saudara, ya, itu kan ya. Jadi jauh lebih mudah membeli di halaman bait Allah. Karena domba-domba yang dijual di sana sudah pasti lulus uji. Sudah diperiksa lebih dahulu oleh imam-imam. Hanya binatang-binatang itu saudara menjadi mahal sekali. Jauh harganya daripada harga pasaran yang biasa. Bisa berlipat-lipat. Dengan demikian saudara, untung pedagang-pedagang itu banyak sekali. Ya. Mungkin ya, sebagian keuntungan itu disetorkan ke imam-imam agar mereka tetap bebas dapat berdagang di halaman bait suci. Ya. Itu sebabnya Yesus berkata, ini sarang penyamun. Rumah Bapakku kamu jadikan sarang penyamun. Di balik aturan-aturan yang ada di bait suci itu mereka mengeruk keuntungan pribadi, merampok. Ya, Yesus pakai istilah sarang penyamun. Ya. Gereja Tuhan, saudara, saat ini juga harus jujur. Tuhan akan obrak-abrik loh saudara kalau nggak jujur. Ya. Gereja kita saudara, ya, saya percaya tidak akan sampai seperti ini jika tidak ada didukung dari tata kelola keuangan yang baik. Ya. Tidak lebih saudara. Tetapi Tuhan tetap mencukupkan. Nah ini kita belajar saudara untuk hal ini. Ya. Tidak hanya masalah keuangan. Tapi hal-hal yang lain pun saudara kita harus jujur di hadapan Tuhan. Ya. Saya katakan kemarin di ibadah kedua itu sebabnya saudara tetap dapat dipertanggungjawabkan. Kita harus membawa untuk tetap dapat dipertanggungjawabkan saudara, kita harus tetap membawa saudara persembahan itu ke rumah Tuhan. Ya. Sudah tidak ada lagi les-les atau jalan di luar siapa yang mengambil persembahan, enggak ada saudara. Harus semua dibawa ke rumah Tuhan. Dan ini merupakan menjadi suatu disiplin rohani untuk kita datang dan membawa sendiri korban persembahan itu di rumah Tuhan. Saudara jangan takut bawa persembahan ke rumah Tuhan. Ya. Karena yang audit itu Tuhan Yesus sendiri saudara. Ya. Saya nggak takut sebagai hamba Tuhan kalau Tuhan audit saya nggak takut. Ya. Saya bisa pertanggungjawabkan saudara semua yang saya buat di hadapan Tuhan. Saya harus bisa memisahkan mana punya Tuhan,
mana yang dapat saya gunakan untuk saya pribadi sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kita harus terbuka, saudara. Ini rumah Tuhan. Ya. Jadi, ya sebentar saudara juga ada dalam persembahan Natal dan sebagainya, saudara bawa. Ya, sebagai bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan, korban persembahan itu saudara bawa ke rumah Tuhan. Ya. Dan itulah yang diajarkan kepada kita, saudara, untuk kita lebih jujur lagi, lebih setia lagi. Yang kedua, saudara, yang terakhir, mengapa masih ada orang percaya yang tidak jujur? Ya. Kalau tadi saudara kebiasaan, yang ini saudara takut. Ya, mungkin banyak lain penyebabnya, saudara, tapi waktu cukup singkat, saudara, ya. Takut, ini takut. Mengapa takut, saudara? Karena pada dasarnya hidupnya tidak benar, tidak jujur dari awal, saudara. Ketidakjujuran akan berusaha ditutupi dengan ketidakjujuran. Ya, bukankah seperti itu, saudara? Kebohongan karena takut ketahuan akan dicoba ditutupi dengan bohong lagi, saudara. Ya. Nah, ini kita harus tahu bahwa itu akan berlanjut seterusnya seperti itu, tidak akan habis-habisnya, saudara, kalau kita belajar seperti ini. Tapi belajar seperti Daud, sekalipun, saudara, apa yang Daud lakukan itu dosa yang besar. Daud berzina, saudara, ya, dan dia dihajar oleh Tuhan. Tapi Tuhan masih dapat menerima Daud karena Daud itu punya satu sikap hati yang benar, saudara. Ya. Kalau saudara belajar ketika dia ditegur, saudara, Daud bilang begini, Tuhan, saya ini salah, Tuhan. Saya ini berdosa terhadap Engkau, Tuhan. Tapi dia bilang apa, saudara? Tapi jangan ambil roh-Mu dariku. Jangan tinggalkan aku, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Dan dia masuk dalam pertobatan. Dia mau bertobat sungguh-sungguh. Jangan ditutupi lagi, saudara, ketidakjujuran, kebohongan itu jangan ditutupi lagi. Pasti akan ketahuan juga kok. Sekali lagi, saudara, auditornya itu Tuhan Yesus. Saya bisa nggak tahu, saudara. Tapi Tuhan tahu dalam segala hal. Sama halnya juga dengan kita mengikuti Yesus. Ya, kita jangan takut mengaku Yesus di depan orang lain, saudara. Ya. Kalau kita takut mengaku Yesus di depan orang lain, berarti kita tidak jujur. Benar nggak, saudara? Ya. Kamu Kristen nggak? Oh enggak. Kamu anak Tuhan nggak? Oh enggak. Kalau saudara baca pada beberapa ayat yang terakhir, saudara, di dalam Matius pasal 26, Matius pasal 10 ayat 26 sampai dengan 27 dikatakan di sana. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. 27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat 32 kita baca sama-sama, saudara. Ini benar, saudara, ya. Kita harus jadi anak Tuhan yang seperti ini. Ayat 32. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga.
Jadi kalau kita takut saudara mengaku Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, konsekuensinya berat. Ya. Beberapa kali saya ketemu dengan orang saudara, saya kadang-kadang kalau ketemu dengan orang yang sudah lama saya tidak jumpai, apalagi itu sudah saya tidak jumpai di gereja. Ya, kalau dia ke gereja lain, saya enggak urusan. Tapi kalau saya tahu dia sudah jauh daripada Tuhan dan dia sudah tidak lagi, saudara, saya selalu tepuk punggungnya, saya bilang, kapan saya tunggu ya di gereja. Tuhan mengasihi, saya tunggu di gereja. Ya. Ada bilang, wah nanti doakan saja. Sampai Tuhan Yesus datang juga kamu gak bakal datang. Ya. Itu udah gak niat namanya. Ya. Tapi ada yang bilang, meskipun saya sudah tidak lagi Kristen, saya kalau doa, meskipun kelihatannya doanya seperti itu, tapi saya sebut nama Tuhan Yesus di sana. Banyak mungkin saudara ya yang sekarang pakai gaya seperti itu. Ya. Meskipun saya cara gayanya beda, doanya, tapi saya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, mungkin ketika baru saudara ya, belum dalam pengenalan firman yang benar, masih bisa dimaklumi saudara. Tetapi saudara, dalam perjalanan waktu dan pertumbuhan iman percaya kita harus menyatakan jati diri kita. Amin saudara. Ya, jangan takut mengaku bahwa kita adalah murid Kristus. Ya. Kalau kita takut mengaku, kita tidak mau ngaku, berarti kita tidak jujur, saudara. Ya. Dan itu sesuatu pengajaran yang mungkin harus diperbaiki, saudara, dari waktu ke waktu. Sekarang nampaknya umum, ya, orang berbicara seperti itu. Tapi sebenarnya tidak boleh seperti itu. Karena kita sudah punya ayat ini, saudara. Jadi kalau ada orang yang bicara demikian kepada saudara, tunjukkan ayat ini, saudara. Matius 10 ayat 31 sampai 33. Ayat 32 sampai 33, saudara. Ya, untuk kita benar-benar jujur di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan.